Hari ini kita akan berbicara sedikit banyak mengenai Nagaya. Ya, bagaimana sih cara kerjanya, Pak? Nagaya itu apa sih? Saya dengar dari teman saya atau saya lihat di YouTube ya atau di mana-mana sekarang orang pada ngomongin Nagaya semua. Sebenarnya Nagaya itu apa sih? Katanya ada emasnya, Pak. Gimana sih cara kerjanya? Nanti kita lihat semua sama-sama. Ya, selamat datang. Oke. Sebelum kita mulai, saya ingin tahu dong, yang di sini yang hadir hari ini dari mana saja. Dan kalau bisa videonya dibuka, tolong dinyalakan ya. Jadi saya bisa menyapa Anda dengan lebih baik ya, dengan lebih enak ya. Oke, ada Pak Ogi, selamat sore Pak. Ada Pak Kuku, selamat sore. Ada Ibu Maria, selamat sore. Pak Lamurni, itu cara nyebutnya gimana Pak? Betul ya Pak ya? Seperti itu ya. Ya, oke. Selamat sore. Ibu Nurbiba, selamat sore. Ya, Pak DJ Oko, selamat sore. Pak Ali, selamat sore. Ada Pak Yosua juga, selamat sore, Pak. Ada Pak Wike, selamat sore, Pak. Ada Pak Daniel, Pak Christian, Pak Sanjo, ya, selamat sore. Oke, coba kita lihat ya, hari ini teman-teman kita dari mana saja. Tangerang, Surabaya, Medan, Aceh, oke. Papua hadir, alright, mantap. Berarti benar-benar dari Sabang sampai Merauke ya, ada Aceh, ada Papua. Cibubur, oke. Cibubur, Jakarta, oke. Bandung, oke. Mana lagi? Palangkaraya, oke. Riau, oke. Selamat datang. Mana lagi? Medan, oke. Medan lagi, oke. Sip. Surabaya, mantap. Mantap ya. Berarti benar-benar dari seluruh bagian Indonesia. Luar biasa. Oke. Ya, selamat datang bagi Anda semua. Sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan sedikit kepada Anda bahwa kita itu ada Telegram channel. Ya, jadi kalau Anda belum masuk, saya sangat menyarankan Anda masuk Telegram channel dulu. Ya, kenapa? Karena di Telegram channel itulah Anda bisa berkomunikasi dengan kita dari Nagaya. Ya, dengan Nagaya Manajemen ya. Itu seperti apa Telegram channelnya kita lihat sama-sama ya. Nah, ini dia. Nah, bagi Anda yang baru hadir, sesi seperti ini kita adakan rutin setiap hari Rabu dan Jumat. Selama bulan puasa, sesi kita adakan jam 4 sore. Nanti setelah bulan puasa sudah selesai, kita kembali ke waktu biasanya, yaitu jam 7 malam, waktu Indonesia Barat. Ya, jadi waktu setelah jam kerja. Nah, setiap hari Senin kita ada training. Ya, training itu kita sedikit mempelajari ya tentang duplikasinya Nagaya. Gimana sih caranya Anda pegang koin Nagaya ini ya sambil menunggu nilainya naik ya, Anda juga bisa dapat income. Jadi kita benar-benar bareng-bareng nih ajak Nagaya, kita antarkan Nagaya masuk ke exchanger. Tapi Anda juga bisa dapat bagian Anda dengan itu. Bagaimana caranya? Ya, itu kita diskusikan lebih detail itu setiap hari Senin. Ya, setiap hari Senin itu sesi training. Sebentar, saya kasih lihat dulu. Nah, ini dia. Ya, saya sangat menyarankan Anda masuk sesi hari Senin, Rabu, dan Jumat. Ya, karena dengan masuk sesi hari Senin, Anda bisa belajar mendapatkan income di Nagaya. Rabu dan Jumat, Anda mendapatkan informasi update dan belajar tentang Nagayanya. Produk yang Anda pegang dan akan Anda informasikan kepada teman-teman Anda. Ya, jadi kita sejahteranya sejahtera berjamaah ya, jangan cuma sukses sendiri, nggak seru tuh nggak. Ya, nah rekaman-rekaman untuk presentasi semua ada di Telegram channel ya, jadi silakan Anda masuk. Ini jangan lupa ya, nah ini juga informasi penting. Hari Minggu ya, jadi hari ini kan tanggal berapa nih hari ini? Kita cek ya. Hari tanggal 7 ya, betul ya. Tanggal 9 malam jam 11 atau jam 12 waktu Singapura, itu harga Nagaya sudah berubah dari 1,48 menjadi 1,61. Ya, jadi kalau Anda belum mendapatkan Nagaya di harga 1,48, waktu Anda tinggal 2 hari lagi. Ya, dan saya bisa meyakinkan kepada Anda harga Nagaya nggak akan pernah turun lagi ke harga ini. Ya, akan stabil atau naik. Jadi kalau Anda masih mau mendapatkan di harga historis ini 1,48, silahkan ya, waktu Anda 2 hari lagi. Seberapa banyak Anda mau beli tergantung kemampuan masing-masing ya.
silahkan ya Anda beli sebanyak yang Anda inginkan ya. Jadi Telegram channel sebentar, ini saya accept dulu. Oke, selamat datang bagi yang baru masuk. Ada juga Nagaya Community Group ya. Nagaya Community Group ini Anda bisa bertemu dengan teman seperjuangan Anda seluruh Indonesia yang juga sedang rutin ya menginformasikan Nagaya kepada orang-orang sekeliling mereka. Jadi Anda silahkan masuk ya ke Nagaya Community Group. Oke, saya akan kirimkan linknya ya di chat untuk kedua Telegram channel kita dan Telegram Group Nagaya ID. Ada juga yang bahasa Inggris ya, kalau Anda mau masuk silahkan. Nagaya Official, ini adalah link yang bahasa Inggris. Dan untuk grup itu ada di Nagaya Community Group. Silahkan Anda tinggal ketik link tersebut di dalam browser Anda, nanti Anda akan diarahkan masuk ke dalam Telegram channel dan Telegram Group Nagaya. Oke. Nah, sekali lagi selamat datang bagi yang baru hadir ya. Hari ini kita akan berbicara mengenai Nagaya. Gimana sih cara kerja Nagaya? Ya, apa yang membuatnya sangat unik sehingga bukan cuma di Indonesia ya, tapi di banyak negara-negara lain ini sekarang mereka mulai memperhatikan kita. Bukan cuma memperhatikan, tapi benar-benar beli sebanyak-banyaknya Nagaya. Ya, sebenarnya ada apa sih yang membuat Nagaya ini unik? Kita lihat sama-sama. Oke, sebentar. Ini saya akan unmute. Saya akan ini dulu. By the way, ini akan saya mute ya. Jadi agar tidak mengganggu flow dari presentasi. Nanti di akhir akan ada sesi tanya jawab. Jadi kalau ada yang ingin ditanyakan, nanti kita akan diskusi di akhir sama-sama. Selain itu, hari ini kita juga akan mendengar beberapa cerita-cerita dari teman-teman kita di seluruh Indonesia ya. Itu yang sedang juga mempromosikan atau menjalankan sistem referral dari Nagaya di kota-kota mereka. Seperti apa ya pengalaman mereka, kenapa mereka pilih Nagaya, nanti kita akan dengarkan sama-sama ya di akhir presentasi. Oke, ya sekarang kita masuk dulu ke layar. Oke, sebentar saya share sound dulu. By the way, tadi di sini ada yang masuk ya di sesi pagi hari ya. Luar biasa. Ya, saya melihat beberapa wajah-wajah familiar ya yang ada juga tadi pagi. Saya admit dulu. By the way, kalau ada hitam, ada tanda hitam ya di layar Anda, ada kotak hitam, itu berarti bukan layar Anda yang rusak, tapi ada yang baru masuk. Jadi nggak apa-apa ya. Oke, ya kita berbicara mengenai aset digital. Saya sarankan Anda open mind, ya buka pikiran Anda. Ini adalah sebuah ide baru, ya, dan coba pelajari dengan konsep logika, ya. Lihat konsepnya. Menurut Anda masuk akal nggak apa yang kita katakan hari ini? Jadi kita nggak akan terlalu banyak memberikan Anda janji, karena kita nggak terlalu percaya ya over promise. Yang kita akan berikan kepada Anda adalah konsepnya. Anda silahkan tentukan sendiri. Mungkin nggak sih yang kita katakan ini akan terjadi? Ya. Nah, sebelumnya ini ada disclaimer ya, kita diharuskan untuk menyampaikan ini oleh pihak Singapura. Ya. Nah, pertanyaan saya untuk Anda seperti ini. Anda ingin nggak bisa punya sebuah aset yang Anda pegang, itu nilainya berpotensi naik hingga 100 kali lipat dalam waktu 5 tahun atau kurang? Kalau ditanya seperti itu, jawaban Anda apa? Mau dong. Di sini saya nggak ngomong trading, saya nggak ngomong gambling ya. Saya ngomong memegang sebuah aset yang nilainya terus naik. Mau ya, 100 kali lipat. Sekarang mari kita lihat pilihan kita ada apa saja. Aset di luar sana ya. Yang pertama contohnya saham. Saya tanya sama Anda, bisa nggak sih saham itu ngasih Anda return 100 kali lipat dalam waktu 5 tahun? Sulit, betul? Bukannya berarti saham itu nggak bagus ya. Saham itu bagus, cuman mereka skopnya itu terbatas. Ya. Properti, apakah bisa? Sulit. Ya, sulit. Aset lainnya, apakah bisa? Juga sulit. Ya, ada satu aset yang sudah terbukti secara historis ya, sudah terbukti dia ini bisa memberikan hasil seperti tadi yang kita bicarakan. Nama aset tersebut adalah aset digital itu atau aset kripto. Ya, bagi Anda yang sudah pernah dengar Bitcoin, ya itulah contohnya, salah satunya ya. Tapi bagi Anda yang belum pernah dengar aset kripto itu apa? Aset kripto itu adalah aset digital. Ya, aset digital yang
semuanya di dalam komputer Anda, di dalam internet atau di dalam HP. Ya, kenapa dia bisa naiknya sangat tinggi? Karena jangkauannya seluruh dunia. Nanti kita akan lihat sama-sama. Nah, Bitcoin yang paling pertama. Ya, mungkin Anda sudah dengar tentang Bitcoin itu dari keluarga Anda atau dari berita. Ya, semua orang ngomongin Bitcoin. Nah, kenapa Bitcoin itu jadi primadona dan koin-koin lainnya ya itu jadi primadona untuk investasi zaman sekarang? Kenapa orang-orang pada beralih ke Bitcoin dan koin-koin lainnya? Kita lihat ya sama-sama ya. Ini contohnya. Misalkan ya, di tahun 2013, Anda itu beli $1.000 Bitcoin. Ini saya ngomong Bitcoin ya. Saya nggak ngomong koin-koin yang lain. $1.000 Bitcoin, itu sekitar 15 juta rupiah di tahun 2013. Hari ini, di tahun 2021, investasi Anda dari $1.000, pada saat itu harga Bitcoin itu sekitar $100 per Bitcoin. Di awal tahun 2021, nilai investasi Anda sudah jadi $600.000 atau hampir 9 miliar. Luar biasa ya? Luar biasa. Ya, 7 tahun loh. Ya, tadi kita ngomong 100 kali lipat dalam 5 tahun. Ini 570 kali lipat dalam 7 tahun. Ya, jadi kita masuk akal nggak sih kalau kita ngomong seperti tadi 100 kali lipat? Masuk akal. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apa sih yang membuat aset kripto ini bisa memberikan hasil yang bahkan nggak bisa diberikan oleh saham dan properti atau aset-aset lainnya? Anda mungkin bertanya ya, apa alasannya? Kita lihat sama-sama. Yang pertama, marketnya global. Nah, Anda beli Bitcoin atau aset kripto lainnya Nagaya ya di Indonesia, yang beli Nagaya Anda, yang kepengen punya Nagaya Anda, itu bukan cuma dari Indonesia, tapi dari seluruh dunia. Jadi market Anda tuh sangat-sangat besar. Betul ya? Dibandingkan dengan market yang cuma 250-300 juta orang, kalau marketnya 7 miliar orang, lebih besar nggak potensinya? Lebih besar. Itu yang pertama. Yang kedua, jumlahnya terbatas. Sekarang kita ngomong prinsip pasar ya. Kalau yang mau punya barangnya banyak, tapi barangnya cuma sedikit, apa yang terjadi? Naik. Betul? Ya, maksudnya barangnya sedikit apa, Pak? Ya, berarti kalau dari awal sudah ditentukan bahwa cuma akan ada sekian banyak aset kripto di market, ya. Kayak contohnya Bitcoin cuma ada 21 juta. Nagaya cuma ada 50 juta. Nggak akan pernah bisa lebih dari itu. Kalau mereka memang sistemnya benar ya. Nah, jadi 7 miliar orang ngejar Nagaya yang cuma ada 50 juta. Naik nggak nilainya? Naik. Ya. Nah, sekarang mungkin Anda bertanya, Pak, kalau kita ngomong aset digital, bisa dong Pak nanti ada yang hack bikin aset digital palsu misalkan. Misalkan Bitcoin palsu gitu. Mungkin nggak? Jawabannya tidak mungkin. Kenapa? Karena ada sebuah teknologi ya yang namanya adalah teknologi blockchain. Teknologi blockchain ini saya nggak akan masuk terlalu dalam ke dalam detail ya, tapi teknologi blockchain inilah yang memungkinkan tidak mungkin ada yang namanya koin-koin palsu. Ya, Anda boleh Google. Nah, sepowerful apa sih blockchain ini? Ya, kenapa kenapa sekarang banyak orang yang berbicara mengenai blockchain? Kita akan lihat sama-sama ya. Sertifikat tanah mulai mau pakai blockchain. Perbankan mulai mau pakai blockchain. Aplikasi online pajak mulai mau pakai blockchain. Kalau teknologinya nggak seaman itu, apakah mungkin akan industri-industri besar ini pindah ke blockchain? Tidak. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan logam mulia atau emas? Ya, bagaimana dengan emas? Bisa nggak kira-kira emas itu kita gunakan sistem blockchain? Bisa. Ya, itulah kenapa hari ini saya ingin perkenalkan kepada Anda sebuah aset digital yang namanya adalah Nagaya. Ya, Nagaya itu apa? Nagaya itu adalah sebuah bukti kepemilikan sejumlah emas berbasis blockchain. Yang berarti Anda kalau megang koin Nagaya, walaupun koinnya koin digital, tapi Anda memiliki hak atas sejumlah gram emas murni. Emas murninya ini adalah emas fisik yang bisa Anda lihat dan bisa Anda pegang.
Ya, jadi Anda nggak sekedar megang angka digital saja, tapi Anda memegang sebuah bukti atas kepemilikan sejumlah emas. Itulah koin Nagaya Anda. Dan koin Nagaya ini bisa dibeli dari satu koin. Satu koin tadi kita lihat berapa harganya? 1,48 US dollar. Ya, jadi Anda mau beli satu koin, 10 koin, 100 koin, 1000, 10.000 itu terserah Anda. Ya, 1,48 itu berarti sekitar Rp25.000, kurang lebih. Ya. Nah, cara kerjanya tuh bagaimana sih Nagaya itu? Ini contohnya seperti ini. Di sekeliling Anda itu ada mobil ya. Banyak nggak mobilnya? Banyak. Apa yang menentukan bahwa mobil tertentu ya itu adalah milik orang A atau milik B? Apa yang menentukan? BPKB, betul nggak? Ya, BPKB. Jadi BPKB itu adalah bukti kepemilikan kendaraan bermotor, betul? Tanah. Apa yang menentukan bahwa sepetak tanah di daerah tersebut itu milik ABC contohnya? Apa yang menentukan? Sertifikat tanah, betul? Jelas ya? Nah, kedepannya nanti akan ada berapa kilogram, mungkin berapa ton, emas yang ada di dalam tempat penyimpanan Nagaya. Dari mana Anda tahu, oke, punya saya itu sekian gram atau sekian kilogram dari sekian banyak yang ada ya. Apa yang menentukan? Yang menentukan adalah jumlah Nagaya yang Anda pegang. Jelas? Masuk akal ya? Jadi, koin Nagaya Anda itu adalah bukti kepemilikan sejumlah gram emas yang ada di tempat penyimpanan yang namanya The Safe House ini. Nanti kita akan lihat sama-sama. Ya. Nah, pertanyaan Anda mungkin seperti ini. Pak, kalau saya beli koin Nagaya, dalamnya ada emasnya, berarti harga Nagaya juga mengikuti harga emas dong. Kalau harga emas naik-naik, harga emas turun-turun. Logikanya seperti itu ya, tapi ternyata tidak. Kita lihat sama-sama. Harga Nagaya satunya hari ini adalah 1,48. Ya, diprediksi dalam waktu 5 tahun, satu koin Nagaya Anda itu nilainya bisa mencapai 100 US dollar per koin Nagaya atau lebih. Jadi kalau Anda misalkan megangnya 100 koin, ya tinggal Anda kalikan. Anda megangnya 1000 koin, ya tinggal Anda kalikan. Ya, bisa lebih nggak kira-kira menurut Anda dari 100 dolar? Bisa. Tadi Anda lihat harga Bitcoin berapa? Ya, ingat Bitcoin nggak ada emasnya. Ya, Nagaya, nanti kita lihat sama-sama perbandingannya ya. Jadi bisa nggak lebih dari 100 dolar? Bisa. Bisa nggak kurang dari 5 tahun? Bisa. Ya, dan ingat, ini yang memprediksi adalah aktuaria Singapura, bukan kita yang prediksi. Jadi mereka menghitung konsepnya, mereka melihat market seperti apa, respon pasar seperti apa, ya mereka bilang bisa mencapai 100 dolar per koin. Oke, nah jadi konsep Nagaya itu seperti ini. Ya, kenapa aktuaria Singapura ini bisa memprediksi nilainya naik hingga 100 dolar? Apa konsepnya? Ya, konsepnya seperti ini. Kita nggak cuma berbicara tentang kenaikan harga, kita juga berbicara tentang manajemen resiko. Ya, jadi ketika Anda beli koin Nagaya, 50% dari dananya digunakan untuk beli cadangan emas awal. Ya, yang berarti emas yang membackup Nagaya Anda di awal adalah 50%. Nah, kenapa nggak 100%, Pak? Ya, kalau misalkan 100%, berarti satu Nagaya sama dengan 1 gram selama-lamanya, ya harganya akan ngikutin emas, betul nggak? Ya, ini cuma 50%. Jadi 50% ini bertindak sebagai pelindung nilai untuk Nagaya Anda. Jadi Anda bayangkan, marketnya global, supply-nya terbatas. Kalau naik, memang naiknya bisa sampai langit. Tapi kalau turun, dia nggak akan turun di bawah nilai emas yang membackup, betul nggak? Karena Anda nggak akan mau jual Nagaya Anda di bawah nilai emas yang membackup koin Anda. Anda bilang mendingan saya kembalikan ke perusahaan, saya ambil dong emasnya, betul nggak? Ya, itulah kenapa nilai koin Nagaya Anda nggak akan pernah jadi nol. Ya, karena ada underlying value-nya, underlying asetnya, yaitu adalah emas. Itu yang pertama. Nah, seperti halnya Anda beli rumah untuk Anda investasi, saya nggak ngomong rumah untuk Anda tinggal ya, rumah untuk investasi.
Seperti halnya Anda beli rumah untuk investasi. Sambil menunggu nilai rumahnya naik, bisa nggak Anda sewain? Bisa. Dapat income per bulan, betul? Nah, seperti halnya di Nagaya, tadi kan 50% untuk emas nih. Ya, dari sisanya itu ada persentase untuk yang akan digunakan Nagaya untuk menjalankan proyek-proyek. Ya, jadi uangnya dijalankan proyek, dari proyek Anda akan mendapatkan benefit. Jadi sambil nunggu harga Nagaya Anda naik terus, Anda terima benefit dalam bentuk apa? Yang pertama, dalam bentuk penambahan jumlah emas. Jadi misalkan hari ini Nagaya Anda hak emasnya adalah 0,005 gram, contoh ya, contoh. Besok bisa jadi 0,006 gram, 0,007 gram, 0,008 gram. Ya, tanpa Anda harus trading kan, tanpa Anda harus lakukan apapun, diemin aja dia nambah sendiri emasnya. Keren nggak? Jadi sambil Anda menunggu harga Nagaya naik, Anda terima benefit. Itu yang pertama ya. Kemudian Anda juga akan menerima yang namanya profit sharing tunai. Ya, dalam bentuk US dollar setiap bulan. Jadi megang koin Nagaya 50% ada di emas, berarti manajemen resiko ya. Tiap bulan dapat penambahan emas, tiap bulan dapat profit sharing. Ya, itulah konsep Nagaya. Kenapa dibilang nilainya bisa naik jadi 100 dolar? Pertanyaan selanjutnya adalah berapa banyak profit sharing yang akan Anda terima dan penambahan emas? Ya, inilah yang membuat Nagaya berbeda. Mayoritas aset digital di luar sana itu bisa memberikan Anda guarantee 10% per hari, 15% per hari ya. Di Nagaya tidak ada seperti itu. Ya, konsep bisnis Nagaya adalah syariah. Jadi berapapun keuntungan proyek, transparansinya Anda bisa lihat, laporan laba ruginya, hasil auditnya ya, itu dibagi rata ke semua koin yang berhak dapat. Jadi ya, Anda yang megang satu koin, per koinnya itu profit sharing dan penambahan emasnya akan sama dengan yang beli 10.000 koin. Ya, karena kita bagi rata. Kita transparan. Kita kasih lihat sama Anda. Ini loh, laporan laba ruginya seperti ini loh. Ini loh hasil auditnya loh. Seperti itu. Ya, kenapa? Karena kita tidak mau ada riba di Nagaya. Jadi semuanya transparan. Ya. Nah, prinsip nilai pasar itu simpel ya. Saya selalu gunakan analogi ini untuk menjelaskan kenapa ke depannya harga Nagaya Anda itu bisa naik sangat tinggi. Ya. Ini ada sebuah tas. Tas ini yang buat adalah brandnya Hermès Paris. Anda mungkin pernah dengar ya. Atau mungkin kalau Anda ke mall-mall, mungkin pernah lihat brandnya Hermès. Ya. Hermès ini pada tahun, kalau saya nggak salah ya, tahun 2011. Itu ngeluarin sebuah tas. Ini tas warna hijau ini. Tas ini limited edition. Jadi dia bikin jumlahnya terbatas. Nah, pertama kali keluar, tas ini harganya kalau saya nggak salah itu di kisaran 100 juta, 150 jutaan. Nah, kalau Anda penyuka tas ya, mungkin Anda pernah lihat dan pasti pernah dengar tentang tas ini. Ya. Nah, hari ini, ya definitely, barang kalau limited edition langsung habis ya. Kalau Anda datangi mereka yang sudah punya tas ini, Anda mau nawar beli dari mereka, harganya nggak kurang dari 1,5 miliar. Luar biasa ya. 10-15 kali lipat hanya untuk sebuah tas. Nah, kita bisa pelajari sesuatu dari tas ini. Ada 3 karakter utama, ya, dan ini sangat logika ya. Ini prinsip pasar basic ya, ekonomi basic, yang membuat tas ini nilainya bisa terus naik. Yang pertama adalah jumlahnya terbatas. Barang yang limited edition pasti lebih cepat habis, betul nggak? Betul ya. Kemudian yang jual sedikit. Anda kalau megang tas ini nih, Anda lihat nilainya naik terus. Anda penyuka tas atau Anda investor? Anda mau lepas nggak? Mungkin mau, tapi kalau penawarannya nggak tinggi-tinggi banget, mendingan Anda pegang, betul nggak? Ya, mendingan Anda pegang. Tunggu aja kita lihat harga naik. Betul? Nah, kemudian karena yang jual sedikit, yang kepengen punya, dan dia lihat harganya naik, yang kepengen punya banyak. Betul nggak?
Kalau yang jual sedikit, yang pengen banyak, harganya seperti apa? Naik ya. Betul ya. Sekarang mari kita lihat konsep Nagaya seperti apa. Nagaya jumlahnya terbatas nggak? Terbatas. Cuman ada 50 juta koin. 5 juta disimpan perusahaan, maksimal 45 juta dilepas ke publik. Yang ngejar berapa orang? 7,5 miliar orang, mungkin lebih. Ya. Kemudian, Anda kalau megang koin Nagaya, ya, Anda terima profit sharing dan penambahan emas setiap bulan. Anda kepengen lepas nggak? Enggak. Kalau penawarannya nggak luar biasa banget dari market, ya mendingan Anda simpen, betul nggak? Ya, inilah yang membedakan koin Nagaya dengan mayoritas koin-koin di market. Kalau Anda memegang mayoritas koin-koin di luar sana, benefit yang Anda terima itu hanya kenaikan nilai, kenaikan harga. Jadi kalau Anda lihat udah naik dikit, ngeri-ngeri sedap dong. Gimana kalau besok turun? Ya Anda lepas. Makanya kalau naik bisa sampai langit, kalau turun sampai lantai. Ya karena nggak ada benefit lain. Di Nagaya, ada tidak benefitnya? Ada. Jadi kalau nggak perlu-perlu banget, Anda nggak mungkin melepas, betul nggak? Anda pegang koinnya, karena terima benefit kok. Benefitnya tambah besar lagi dengan seiring waktu. Ya, karena Anda megang, yang punya nggak kepengen lepas, marketnya gede, dia lihat harganya naik terus, yang nggak punya Nagaya, pengen punya nggak? Pengen. Pengen. Gimana nilainya menurut Anda ke depannya? Naik. Jadi masuk akal nggak sih kalau aktuaria Singapura ini prediksi bisa $100 atau lebih dalam waktu 5 tahun? Masuk akal. Semua ada penjelasannya, semua ada konsepnya. Jadi di Nagaya kita nggak humbar janji. Yang kita kasih lihat, nih konsep kita. Yang sudah memegang koin, bisa kasih lihat mereka sudah terima profit sharing setiap bulan. Ya. Nah, ini perbandingan tadi yang saya ucapkan di awal ya. Kita berbicara tentang emas. Anda tahu ya, dari zaman nenek moyang kita, sampai nanti zaman anak cucu kita, harga emas itu kayak apa? Naik terus ya. Betul ya? Walaupun ada turunnya, tapi secara jangka panjang nilai emas bagaimana? Relatif lebih stabil, tapi kecenderungan naik, betul? Jelas ya? Bitcoin ini digadang-gadang sebagai emas digital. Ya, kenapa bisa dibilang mereka itu emas digital? Simple. Jumlahnya terbatas, marketnya besar. Betul nggak? Ya, tapi ada nggak sih mereka tuh emas benerannya? Tidak ada. Ya, tapi nilainya sangat luar biasa, naiknya fantastis. Betul nggak? Ya, bagaimana dengan Nagaya menurut Anda? Nagaya sama seperti Bitcoin, ya, marketnya global, supply-nya terbatas. Malah Nagaya supply-nya bisa berkurang. Ya, tambah lama tambah sedikit. Nanti kita lihat sama-sama gimana caranya. Ya, tambah lama tambah sedikit. Marketnya global. Tapi bedanya Nagaya ada emasnya. Dan emasnya bertambah lagi seiring waktu. Bagaimana menurut Anda harga Nagaya ke depannya? Diprediksi terus naik, bahkan meroket. Ya, jadi inilah konsep Nagaya. Hari ini Anda menemukan Nagaya itu di harga 1,48. Jadi ia bisa termasuk harga-harga paling awal. Betul ya? Nah, tapi satu hal yang selalu kita tekankan di Nagaya, itu kita nggak suka yang namanya overpromise. Seperti tadi yang saya kasih lihat ya. Menurut kita yang paling penting itu adalah kita ingin membangun kepercayaan atau trust. Ya. Nah, cara membangun trust itu ada beberapa cara. Ya, yang pertama itu kita bisa dengan seperti yang lainnya ya, memberikan janji-janji yang nggak masuk akal, atau kita bisa tingkatkan kita punya legalitas dan transparansi. Ya, cara inilah yang kita gunakan. Kita ingin membangun kepercayaan dengan Anda itu caranya adalah dengan meningkatkan legalitas dan transparansi kita. Jadi Anda sebagai pemegang Nagaya itu merasa nyaman bahwa Anda ini memegang aset yang jelas, proyeknya beneran jalan, ya, legalitasnya jelas, ada yang mengaudit, ya, dan proyeknya jangka panjang.
Kita lihat sama-sama ya, legalitas dan transparansinya seperti apa. Yang pertama, Anda sebagai pemegang Nagaya, walaupun Anda cuma megang satu koin, 1,48, Anda bisa lihat emas yang dibeli. Ya, emas yang dibeli adalah emas yang bersertifikat LBMA. Ya, yang berarti di Indonesia setara dengan emas Antam. Dibeli dari distributor resmi. Sampai ke bon pembeliannya Anda bisa lihat. Transparan ya, transparan. Tempat penyimpanannya Anda bisa lihat. Ya, disimpan di satu tempat yang namanya The Safe House Singapura. Ya, sampai ke bukti pembeliannya, bukti penyimpanannya di The Safe House ya. Nanti akan ada hasil auditnya. Anda tahu PricewaterhouseCoopers ya? Tahu Bureau Veritas ya? Nanti Anda bisa lihat hasil auditnya. Ya, dan bukti penyimpanannya pun ada di website. Misalkan Anda lagi main ke Singapura, kontak kita, Pak, saya mau lihat dong emas yang nomor seri sekian misalkan. Silakan. Silakan. Ya, seperti itu. Nah, tadi transparansi emas ya, sekarang transparansi proyek. Kita kalau mau transparansi jangan setengah-setengah, sekalian. Jadi kalau yang pemegang kita itu sekalian nyamannya, jangan setengah-setengah, betul tidak? Ya, setiap proyek yang dijalankan Nagaya, sekarang baru jalan satu proyek, karena masih di awal ya, itu pasti akan memberikan laporan laba ruginya setiap bulan. Jadi dari proyek itu Anda bisa lihat net profitnya berapa, dibagi ke berapa banyak Nagaya, profit sharingnya berapa, emasnya berapa, semua lengkap. Dan setahun sekali akan diaudit. Kapan Anda menerima profit sharing? Anda beli hari ini, Anda akan terima yang pertama itu setelah 3 bulan. Jadi misalkan Anda beli di bulan Mei, Anda akan terima yang pertama itu di bulan Agustus. Ya, tapi setelah itu Anda akan terima setiap bulan. Ya. Nanti kita lihat sama-sama ya, lihatnya dari mana. Ini legalitas perusahaan. Nagaya Technologies Private Limited resmi terdaftar di Singapura. Anda tahu ya, negara Singapura itu seketat apa untuk regulasi mereka. Ya, nah kalau Anda masukkan ya, misalkan Anda masuk ke website pemerintah Singapura nih, Anda klik Nagaya Technologies Private Limited, pasti akan muncul sampai ke penanggung jawabnya siapa. Di sini Anda bisa lihat nama Yohanes Chandra ya. Tadi pagi kalau Anda yang ikut sesi Zoom, ada tadi beliau tadi pagi ya, berbagi dengan teman-teman di Stikes 17 di Surakarta. Pak Yohanes Chandra sebagai CEO sering tampil ya di Zoom meeting, di pertemuan offline sering ada. Co-founder Ibu Yuli Yolanda, ya beliau berdomisili di Singapura. Suami beliau rekanan bisnis dari Bapak Antoni Salim. Ya. Profesor Jung, Chief Marketing Officer yang megang kantor kita di Korea Selatan. Ya, Nagaya juga sudah 100% resmi di Korea Selatan. Hui Hui ini yang megang kantor kita di Singapura. Ya, beliau pengalamannya 17 tahun di Singapore Airlines. Terus berpindah ke Nagaya, sekarang full time di Nagaya. Ya. Pak Yosua, Business Development Manager, ada bersama kita hari ini ya. Nanti boleh melambaikan tangan Pak Yosua. Dan yang sebelah kiri ini saya. Ya, percayalah, saya lahir di Indonesia. Ya. Nah, jadi Anda perhatikan, Pak Yohanes, Pak Yosua, saya selalu hadir. Pertemuan online, pertemuan offline kita selalu ada. Ya, kalau ada pertanyaan, saya selalu kasih nomor saya. Selalu dijawab ya. Walaupun kadang-kadang telat jawabnya, tapi selalu saya jawab, betul nggak? Ya, Bu Yuli, Profesor Jung, Hui Hui, selalu ada di acara-acara internasional. Ya, jadi tim manajemennya selalu full on turun. Ini kantor kita. Anytime mau mampir ya ke Singapura, ke Korea, silahkan ya, ini alamatnya. Nah, ini yang menarik. Tadi kan kita cerita bahwa koin Nagaya Anda ini, itu kan ada emasnya. Walaupun emasnya itu sebenarnya hanya pelindung nilai, betul nggak? Ya, yang Anda lihat itu bukan emasnya, tapi kenaikan harga Nagaya. Emas ini hanya membantu Anda agar nilainya tuh nggak jadi nol. Tapi misalkan Anda mau ambil itu emas, bisa nggak? Bisa. Ya, walaupun ada konsekuensinya, kita lihat sama-sama ya. Sebagai contoh, Anda sudah memegang, saya doakan ya rezeki Anda lancar nih. Ya, bisnis yang Anda jalankan lancar, Anda pegang 10.000 Nagaya. Amin ya.
Dari 10.000 Nagaya ini, misalkan Anda mau ngambil emas untuk 1.000 Nagaya. Nah, Anda bisa lakukan yang namanya kembalikan ke perusahaan. Ya, Anda bisa return ke company. Ya, ini berbeda dengan menjual ke market ya. Kalau Anda return ke company, berarti Anda bisa mengambil emas yang membackup Nagaya Anda pada saat itu. Berarti 50% di awal dengan penambahan yang sudah terjadi setiap bulan. Contoh ya, pada saat itu setiap Nagaya sudah di backup oleh 0,1 gram. Contoh ya, ini contoh asumsi. Kalau Anda kembalikan 1.000 Nagaya 0,1 gram, berarti Anda mendapatkan 100 gram emas. Silahkan Anda bawa pulang. Masih bisa Anda ambil, minimal 5 gram. Ya iyalah, orang emasnya punya Anda kok. Kenapa nggak bisa? Nah, tapi konsekuensinya adalah ketika Anda sudah kembalikan 1.000 Nagaya ke perusahaan, Anda sudah ngambil emasnya, kan ini koin jadi koin kosong, betul nggak? Sudah nggak ada kan emasnya? Kita nggak akan jual lagi. Tapi apa yang akan kita lakukan? Akan kita burn. Kita buang. Yang berarti dari 50 juta Nagaya, di burn 1.000, tinggal 49.999.000 yang tersisa di market, betul? Betul ya? Nah, berarti tambah sedikit Nagayanya. Proyek akan tambah banyak, betul nggak? Besok-besok profit sharing yang datang dari proyek dibagi ke koin yang masih ada. Jadi koin yang masih ada profit sharingnya tambah sedikit atau tambah banyak? Tambah banyak. Itulah kenapa tadi saya bilang di awal, koin Nagaya ini akan berkurang. Ya, target perusahaan dari 50 juta tinggal ada 10 juta Nagaya 20 tahun dari sekarang. Jadi pada saat itu kita nggak tahu proyek Nagaya udah berapa banyak, tapi Nagaya tinggal ada 10 juta. Berarti profit sharingnya sudah berapa per koin? Betul nggak? Penambahan masa sudah berapa per koin? Itulah konsep Nagaya. Ya, jadi satu-satunya ya mungkin di dunia ya yang memiliki konsep seperti ini. Ya. Nah, itulah kenapa ini sudah mulai dilirik oleh dunia. Ya. Nah, karena konsep Nagaya ini kemarin kita dari Nagaya Technologies ini merasa terhormat ya. Kami ini diundang untuk jadi narasumber di sebuah acara yang namanya Dow Consensus Summit di Dubai. Ya. Ini foto pembicaranya ya. Ini saya bersama Pak Yohanes Chandra. Kita berbagi kemarin. Nah, pas kita berbagi, yang nonton Anda bisa lihat ya. Ini dari seluruh dunia. Ya, saya lupa dari berapa negara. Kalau nggak salah 100 atau 150 negara. Saya lupa. Nah, itulah kenapa beberapa teman-teman ini sempat heboh kemarin. Ya, itu saya lupa berapa, kalau nggak salah 1-2 bulan yang lalu, itu sempat ada pembelian dengan jumlah yang sangat besar. Itu sekitar 150.000 Nagaya, 153.000 Nagaya. Ya, itu dari luar Indonesia. Ya. Nah, sebenarnya kalau ditanya kita sedih juga ya, senang juga sih ya, maksudnya penjualannya jadi tambah besar ya. Tapi kita sedih kenapa? Nagaya ini kan produk Indonesia. Yang bikin orang Indonesia, walaupun kita terdaftar di Singapura ya. Kalau bisa, ya ayolah pas harga masih murah ini, ayolah orang Indonesia lah yang beli. Ya, nanti pas sudah masuk exchanger, barulah orang luar. Tapi ya mau gimana lagi? Nagaya ini bisa dibeli di seluruh dunia. Mereka pakai Bitcoin, pakai Ethereum, pakai USDT, bisa beli, tiba-tiba mereka punya. Mau gimana lagi? Ya, jadi mari, mumpung kita belum masuk exchanger, mumpung harganya masih harga yang murah ini ya, termasuk 1,48 ini masih termasuk harga awal, kita beli sebanyak-banyaknya. Kita sejahterakan orang Indonesia. Ya. Nah, ini kita bisa lihat ya, website kita ini sudah dilihat oleh 6 benua. Ya, cuman satu benua yang belum melihat itu adalah Antartika. Ya, dia belum melihat karena di situ mungkin nggak ada internet kali ya. Tapi yang lain sudah melihat semua. Nah, jadi Anda bisa lihat ya exposure terhadap Nagaya ini seperti apa. Nah, ada lagi exposure dari luar yang sangat luar biasa ya. Itu adalah di Korea Selatan. Nah, saya kasih lihat ceritanya ya.
Jadi Korea Selatan ini sekarang sedang proses pemindahan ibu kota dari kota Seoul ke Sejong City. Seperti Indonesia ya. Tapi bedanya kalau Indonesia itu kan Kalimantan, cukup jauh ya. Kalau ini paling kalau nggak salah sekitar 80 kilo, 80-90 kilo. Nah, pemerintah Korea Selatan ini sedang membangun sebuah mall yang nantinya akan menjadi mall cryptocurrency pertama di dunia. Berarti pembayaran di mall tersebut, Anda mau belanja kek, mau makan kek, mau ngapain kek, itu hanya pakai cryptocurrency. Tidak bisa pakai uang fiat, tidak bisa pakai kartu kredit. Nah, cryptocurrency itu di dunia itu ada banyak. Anda kalau search ke coin market cap saja itu ada banyak sekali koin-koin. Yang terdaftar, yang nggak terdaftar kita nggak tahu berapa banyak. Dari sekian banyak koin-koin yang ada, pemerintah Korea Selatan cuma pilih satu di awal tahun 2020. Dan yang mereka pilih adalah Nagaya. Ya, jadi Anda bayangkan, mall cryptocurrency pertama di dunia akan menggunakan Nagaya sebagai alat bayar. Jadi kalau nanti Anda masuk ke sana, misalkan mau belanja, mau beli sabun kek, mau beli apa kek, itu harganya itu di Nagaya. Sekian Nagaya. Ya, misalkan Anda mau makan, harganya adalah sekian Nagaya. Jadi yang datang bawa uang fiat, yang datang bawa kartu kredit, yang datang bawa Bitcoin, Ethereum, Stellar, Doge, dan sebagainya, harus ditukar dulu ke Nagaya. Ini akan terjadi di tahun 2023. Ya, tahun 2021 ini pembangunan sudah dimulai. Nah, pertanyaan saya, kalau ini sudah terlaksana, apakah dunia akan semakin melihat Nagaya nggak? Kepercayaan naik nggak? Bagaimana harganya menurut Anda? Ya, kembali. Itulah kenapa saya ingatkan Anda ketemu Nagaya ini di tahap awal. Ya, nggak usah jauh-jauh tahun 2023. Anda lihat saja ya, 6 bulan ke depan di Nagaya ini, Anda lihat apa yang akan terjadi. Akan ada banyak gebrakan-gebrakan, akan ada banyak sekali hal-hal yang wow di Nagaya. Ya, jadi kenapa saya bilang Anda ketemu Nagaya ini di waktu yang tepat. Ya, Anda mau ngambil kesempatan atau enggak, ya itu terserah Anda. Ya, tapi Anda sudah tahu kesempatan ini benar-benar di waktu yang sangat-sangat tepat. Nah, bukan satu lagi ya, sebenarnya masih banyak ya. Anda bayangkan ya, imajinasi saja. Konsep Nagaya ini bisa dipakai buat apa saja ke depannya. Ya. Nah, salah satunya yang juga bisa kita gunakan ini adalah peer-to-peer lending. Sekarang kan peer-to-peer ini lagi sangat heboh ya, seluruh dunia. Mereka bikinlah platform peer-to-peer, semuanya bikin. Nah, misalkan ada orang luar negeri yang mau meminjamkan uang kepada orang Indonesia. Misalkan jumlah besar ya. Anda tahu ya kalau di luar negeri, terutama di Korea, Jepang, Singapura gitu ya, bunganya itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan Indonesia. Mereka mau nih minjemin ke orang Indonesia. Yang jadi pertanyaan, apa yang akan mereka butuhkan? Jaminan. Apa yang bisa kita jadikan jaminan? Mereka di luar negeri loh, bukan di Indonesia. Anda tadi lihat konsep Nagaya. Bisa tidak menurut Anda Nagaya ini ditaruh di tengah, dijadikan jaminan? Bisa. Ya, bisa. Pihak yang mau meminjamkan tinggal kontak kita, mereka mau validasi emasnya silahkan, mau validasi proyeknya silahkan, validasi perusahaan silahkan, mau validasi hasil auditnya silahkan. Mereka lebih percaya nggak? Percaya, karena yang Anda jaminkan adalah emas. Betul nggak? Ya, kalau ini sudah terjadi nantinya, akan memudahkan orang Indonesia nggak? Ya, ini hanya satu dari sekian banyak hal yang bisa kita lakukan dengan Nagaya ke depannya. Anda imajinasi saja, ke depannya Nagaya ini bisa dibawa kemana. Ya. Nah, jadi Anda lihat, Nagaya ini punya prospek dan visi jangka panjang. Ya, punya visi yang jelas. Pertanyaannya adalah, bukannya Anda mau beli Nagaya atau tidak? Ya, jadi pertanyaan adalah, Anda tuh mau beli di harga berapa? Ya,
Saya ingin cerita sedikit. Saya kenal Bitcoin itu di tahun 2013 yang tadi saya kasih lihat. Ya. Saya diperkenalkan pada saat itu harganya masih sekitar $100. Saya nggak beli. Ya, kenapa? Karena saya pikir dia itu mainan. Ya oke, sekarang memang naik. Besok-besok juga hilang. Nggak taunya sampai sekarang masih ada. Nyesel nggak saya? Nyesel. Kalau tadinya saya invest di Bitcoin tahun 2013, sudah berapa uang saya hari ini? Betul nggak? Nyesel nggak saya? Nyesel. Tapi ya mau gimana lagi? Saya nggak bisa balik lagi ke tahun 2013. Itulah kenapa saya sangat beruntung ketika bertemu Nagaya itu di tahap yang sangat awal. Dan saya diberikan kesempatan berbagi kepada Anda nih ya, informasi tentang Nagaya ini di tahap-tahap yang awal. Saya beruntung sekali. Ya, saya hanya bisa berbagi kepada Anda. Yang jadi pertanyaan adalah Anda tuh mau beli di harga berapa? Mau masuk di tahap mana? Kita lihat sama-sama ya. Pada tahap awal, Nagaya muncul, Nagaya itu harganya $1. Ya, $1 per Nagaya. Ada yang beli, banyak yang beli di $1. Ya. Kemudian proyek pertama jalan, harga Nagaya naik jadi 1,1. Ya. Pembagian profit sharing pertama, harga Nagaya naik jadi 1,25. Profit sharing kedua turun, harga naik lagi jadi 1,36. Profit sharing yang ketiga muncul, harga naik lagi jadi 1,48. Disinilah Anda berada. Ya, kenapa? Karena 2 hari lagi seperti yang tadi saya sampaikan, harga naik jadi 1,61. Ya, Anda mau beli di harga sekarang 1,48 atau nanti di 1,61. Ya. Atau ada teman-teman kita yang bertanya, ya saya sering dapat WA. Pak, nanti saja deh Pak, saya mau belinya pas ketika sudah masuk market misalkan. Bisa nggak sih? Bisa nggak? Jawabannya ya bisa saja. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, masih ada nggak stok Nagaya ini dari perusahaan? Ingat ya, kita cuma 45 juta loh. Kalau nanti kita sudah masuk market, market itu pasti akan mau diberikan kesempatan untuk menjual Nagayanya ke komunitas mereka. Ingat itu. Ya, kalau dari perusahaan sudah habis 45 juta, Anda masih bisa beli dari orang lain. Cuman ingat, ya, Nagaya ini bukan seperti koin-koin lain yang nggak ada underlying value-nya. Mereka yang memegang koin Nagaya pasti sudah menerima profit sharing dan penambahan emas. Berarti Anda harus nego sama mereka. Jadi masih bisa nggak? Masih. Tapi kita nggak tahu harganya sudah berapa. Ya, mungkin sudah di sini, ya sudah naik dia. Ya, ini tahap-tahap awal nih masuk exchanger. Ya, rencananya tahun 2022 awal. Nah, kemudian bisa nggak sih Pak, saya beli nanti saja deh ketika sudah masuk Mall Korea? Ya bisa saja. Kembali, kita nggak tahu harganya sudah berapa pada saat itu. Anda harus beli, nego dari mereka yang beli Nagayanya ini bukan gara-gara mau investasi, tapi gara-gara kebutuhan. Ya, jadi bisa nggak? Ya bisa saja. Tapi kita nggak tahu sudah berapa pada saat itu ya. Atau nanti misalkan mau menunggu sudah $100, ya bisa saja. Tapi orang investor sejati itu beli ketika harganya masih murah, dijual ketika sudah mahal. Jangan kebalik. Ya, atau mau menunggu misalkan harga Nagaya nanti melewati Bitcoin suatu saat, mungkin nggak? Ya mungkin saja. Nothing is impossible, betul nggak? Tidak ada yang tidak mungkin. Ya, jadi ada 2 macam individu di sini. Ya, saya ingin intermezzo sedikit ya. Ada 2 macam individu. Individu pertama adalah mereka yang berpartisipasi di awal, ya, berpartisipasi di awal, kemudian mereka buktikan bersama bahwa asumsi mereka itu benar. Ya. Nah, orang-orang seperti ini nanti kalau Nagaya sudah $100, misalkan kita ketemu nih ya, habis 3 atau 5 tahun. Anda datang ke saya, harga Nagaya udah $100 lebih. Anda datang bilangnya apa? Pak, terima kasih banyak. Saya diperkenalkan oleh misalkan teman saya ya untuk hadir ke webinar hari ini hari Jumat ya jam 4 sore, pas itu saya ingat banget tuh udah mau buka puasa. Saya buatlah keputusan, oke, saya beli berapa Nagaya, saya beli setiap bulan berapa.
Ya, hari ini harga Nagaya sudah sangat tinggi, saya sudah sejahtera, Pak. Terima kasih. Senang mereka pas Nagaya $100 atau lebih. Lebih tinggi harganya, level kebahagiaannya juga lebih tinggi. Karena mereka megang. Betul ya? Itu tahap pertama. Anda mau yang mana? Atau yang kedua, mereka yang nunggu dulu terbukti, baru mau berpartisipasi. Ya, nah orang seperti ini ya, mohon maaf, misalkan ketemu setelah 3-5 tahun gitu ya, kalimatnya udah berbeda. Pak, aduh, saya tuh waktu itu ikut presentasi Bapak, saya diperkenalkan teman saya, itu di hari Jumat tuh Pak, Jumat sore. Saya nggak beli Pak. Ya, saya kenal Nagaya tuh di 1,48. Teman saya beli malah. Ya, teman saya beli, sayanya nggak beli. Ya, sekarang udah kemahalan Pak, saya udah nggak bisa beli. Nyesel saya. Ya, Anda mau jadi yang mana? Ya, masa depan Anda, di mana Anda berada 3-5 tahun dari sekarang, itu ditentukan dari keputusan yang Anda ambil hari ini. Ya, jadi Anda tipe yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang bahagia nanti ketika Nagaya $100 atau yang nyesel? Ya, kita ketinggalan di Bitcoin. Anda sekarang diberikan kesempatan kedua di Nagaya. Anda mau ambil nggak? Keputusan ada di tangan Anda. Nah, sekarang saya akan berbicara sedikit mengenai sistem referral Nagaya. Ya, tadi kan saya bilang ya, sambil kita megang Nagaya, itu Anda bisa dapat income dengan memperkenalkan Nagaya ini kepada teman-teman Anda. Nah, ini kita bicarakan lebih panjang lebar itu biasa di hari Senin. Ya, jadi pastikan Anda hadir di sesi hari Senin. Anda kalau udah hadir di sesi hari ini, hari Jumat, hadir di yang hari Senin. Oke, nah seperti apa sistem referralnya? Saya akan berbicara sedikit ya. Yang pertama itu adalah referral program, ya. Jadi berapapun, ya. Misalkan ya, Anda perkenalkan kepada teman Anda beli juga nih ya, Anda kenalkan kepada teman Anda. Dia bilang, oh ini bagus nih, sistemnya masuk akal. Ya, dia belilah 1000 koin misalkan. Anda dapat 5%-nya dari nilai US dollar yang dia beli, bukan dari Nagayanya ya. Jadi kalau 1000 Nagaya ya berarti 1480, Anda dapat 5%-nya. Ya, dalam bentuk US dollar ya, bukan dalam bentuk Nagaya loh. Bisa Anda tarik atau Anda belikan koin. Ya, dia minggu depan beli lagi, misalkan nggak cukup Pak 1000 Pak, saya mau beli 10.000 Pak. Ya Anda dapat 5%-nya lagi. Ya, kalau dia memperkenalkan kepada temannya, dia terima 5%, Anda terima 3%. 5, 3, dan 2%. Jadi anak cucu cicit. Ya, simple. Mau ditarik silahkan, mau dibelikan koin silahkan. Ya, nah, ini hanya berlaku selama pembelian dari perusahaan. Jadi Nagaya ini kan bisa dijual peer-to-peer. Anda kalau mau jual kepada teman Anda, misalkan ya, Anda deal-dealan, nih saya jual Nagaya saya, beli berapa? Ya Anda nggak dapat 5%, 3%, 2%-nya. Atau nanti beli dari market, ya udah nggak dapat. Hanya pembelian dari company. Ya, masuk akal ya. Nah, tapi kan Pak, terbatas dong, berarti cuma 45 juta. Habis itu gimana Pak? Saya dapat income. Ya, itulah kenapa ada bonus kedua. Bonus kedua itu namanya adalah royalty profit sharing. Ini yang menurut saya sangat keren. Ini yang sangat luar biasa. Anda bayangkan ya, siapapun yang punya koin Nagaya, walaupun mereka cuma beli 1 koin dan mereka nggak nambah-nambah lagi, ya 1 koin dia nggak nambah-nambah lagi, ya dia terima profit sharingnya setiap bulan nggak? Setiap bulan, asal dia simpen koinnya ya. Anda terima apa dari profit sharing dia? Anda menerima yang namanya royalty. Royaltinya sampai 10 generasi. Ya, jadi dari berapapun profit sharingnya dia terima, Anda terima 15%, 10%, 5%, 5%, 2,5%, 2,5%, 2,5% sampai generasi ke 10. Bayangkan. Ya, kita sekarang pembagian profit sharing itu sebulan sekali karena baru jalan 1 proyek. Nanti kalau proyek kedua sudah jalan, berarti sebulan berapa kali Anda terima? 2 kali. Kalau sudah ada 3 proyek, berapa kali Anda terima? 3 kali.
Dan satu hal yang harus Anda ingat ya, Nagaya itu seberapa banyak pun proyek kita ke depannya, Nagaya cuma ada berapa? 50 juta. Malah berkurang, betul nggak? Ya, jadi profit sharing tambah besar, asal mereka pegang ya, Anda royalti yang diterima juga tambah besar. Ya, jadi Anda bayangkan, ada sebuah aset digital yang Anda bisa beli berapapun yang Anda mau, nggak ada target-target ya, 50%-nya di backup emas, emas murni. Setiap bulan ada penambahan emas, ada profit sharing, ada proyek yang terus bertambah banyak, jumlah koinnya terbatas, ya. Jadi berapapun proyek dibagi ke jumlah koin yang terbatas, diprediksi terus naik nilainya, sudah ada kegunaan jelas, Anda bagikan kepada teman Anda agar mereka bisa punya aset digital jangka panjang, Anda terima bonus, Anda jaga agar mereka megang koin mereka supaya mereka bisa merasakan kenaikan yang tinggi, Anda dapat royalti. Apalagi yang Anda mau? Cuman di Nagaya.